Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah jaga putra-putri kita. Ya, tugasnya Bapak nih. Ya Pak, tugasnya Bapak. Lihatin orang yang ada di rumah kita. Bukan sekedar seorang suami itu hanya mencari nafkah, tapi memperhatikan bagaimana dia bergaul, dengan siapa dia berkawan, dan ketiga, duduknya sama siapa dia berkumpul. Itu harus dicari tahu. Yang baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Tugasnya siapa? Suami. Seorangnya ayah. Tugasnya seorang ibu memberikan susu, asin, didik, berikan dia yang terbaik di dalam pendidikannya. Sholatnya diperiksa Pak. Baca Qurannya tanya udah sampai mana, bulan ini udah khatam apa belum. Hebat Pak perempuan. Perempuan mah luar biasa. Perempuan ini dikasih kedudukan terhormat dari Allah. Kan main. Betul nggak Bu? Surga ada di bawah telapak kaki siapa? Ibu. Di Bapak ada? 1-0 Bapak kalah. Betul? Seorang ulama bisa dinyatakan seorang ulama. Wanita juga ulama. Banyak di zaman Nabi ulama. Siti Aisyah, perawi pemberi, mengeluarkan hadis kurang lebih 2000 hadis lebih Nabi Muhammad SAW. Siti Aisyah ulama, Siti Khadijah ulama, Siti Fatimah ulama. Tapi kalau ibu, Bib, saya nggak tahu masalah agama, ya minimal ajarin anak minum tangan kanan, makan tangan kanan, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kamar mandi kaki. Ini hal yang sepele, tapi di dalam syariat amalnya besar di hadapan Allah. 1-0 tadi Bapak ya. Ya, surga ada di bawah telapak kaki. Ulama-ulama yang ada di dunia ini, dari masyriq ilal maghrib, dari barat sampai ke timur, terlahir dari seorang perempuan lagi Pak. Betul nggak? 2-0 laki-laki. Betul? Menang banyak ini laki-laki, yang perempuan menang banyak ini. Yang ketiga, seorang ibu dapat melahirkan seorang yang sangat luar biasa, baik itu ulama, presiden, semua terlahir dari rahim seorang. Sukses tidak suksesnya seorang manusia tergantung orang tuanya. Dokter, presiden, ulama, kiai, habaib, semua terlahir dari seorang ibu. 3-0. Jadi fungsinya laki apa, Bib? Bu, ibu pemilik kunci surga. Pemilik kunci surga apa bukan? Bukan. Ibu dititipin surga di bawah telapak kaki. Yang kedua, ibu bisa hamil karena siapa? Nah, ingat, ini klasmen udah 32 nih. Dan yang terakhir, ridhanya Allah tatkala seseorang laki-laki sudah menyatakan saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Haknya seorang siapa? Ridhanya Allah ada sama siapa seorang istri? 8-3 Bu. Kalah telek. Betul Pak? Betul Pak? Senang Bapak? Kalau laki-laki senang dibilang 8-3, perempuan 3-8, kita laki-laki, berarti tanggung jawab seorang laki-laki dunia wal akhirah tidak ada yang dikatakan tidak oleh setiap hamba yang namanya laki-laki. Tanggung jawab seorang perempuan ada sama surga neraka seorang laki-laki tergantung rumah tangganya. Tuh Pak, istri fitnah, anak fitnah, ipar fitnah, mertua. Gue bilangin lo bilang fitnah. Orang yang namanya menikah, lembaran fitnahan baru dibuka. Bu, sayang sama bapak saya, doain dong.
Sayang sih Bib kalau lagi ada duitnya. Yang namanya rumah tangga harus begitu. Konflik di dalam rumah tangga pasti ada. Emang dikira ulama kagak ada punya masalah? Ada. Pulangnya sampai tengah malam, balik ke rumah ngelihat istri udah tidur, anak udah tidur. Habis sholat subuh berjamaah, waktu ketemu pagi habis sholat subuh keluar lagi nih ulama. Pulang lagi tengah malam ketemu sama istrinya kapan? Coba bisa kebayang yang namanya laki-laki tiap hari banyaknya di luar apa banyaknya di dalam rumah? Kalau yang di dalam rumah berarti kan pengangguran. Betul. Jadi laki-laki itu punya gagah ngapa dikit? Gagah. Mau punya tanggung jawab, memberikan nafkah yang halal kepada keluarganya. Yang syubhat jangan, yang remang-remang gak jelas antara halal dengan haram jangan. Berikan manfaat yang baik kepada keluarga. Cari rezeki yang halal, bawa ke dalam rumah. Yang haram jangan pernah dicari. Paham sampai sini? Orang berumah tangga mah dikata enak, enggak, belum tentu enak. Tapi kalau iman, syariat dibawa di dalam rumah tangga, aman rumah tangga kita, dikatakan sakinah, mawaddah, warahmah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau syariat dibawa di dalam rumah tangga, senang, bahagia, karena ini janji yang dijanjikan oleh Allah. Setiap agama dibawa di dalam kehidupan, Allah, Nabi dibawa di dalam rumah tangga, aman. Tapi kalau Allah dan Nabi nggak ada di dalam rumah tangga, ini bakal jadi porak-poranda. Rumah tangga ini bahtera bapak. Rumah tangga ini bahtera. Yang namanya bahtera itu kalau kita bilang mah perahu, ada nahkodanya, ada anak kapalnya. Nahkoda ini tahu arah, jago pegang setirnya. Saat ada kelihatan ombak besar, dia cari cara bagaimana caranya enggak nabrak ombak, tapi ini perahu selamat. Melihat karang dari jauh, bisa nyingkir pelan-pelan, walaupun pelan-pelan nyingkir. Syariat penting di dalam rumah tangga. Yang kedua, jika syariat ini sudah dijalankan, yang kedua urusan rezeki, urusan apapun yang berada di dalam rumah, semua pasrahkan kepada Allah. Kalau sudah dipasrahkan kepada Allah, aman rumah tangga kita juga. Allah janji di dalam rezeki enggak? Janji loh kepada hamba. Orang yang berdoa dikabulin doanya sama Allah, tahu kapan. Model kayak kita begini ya, doanya pending, jaringan lemot. Yang namanya doa kita, nih maaf nih Pak Bu, maaf, kita kan nggak sadar dosa kita seberapa banyak malam ini yang kita bawa. Betul. Nih Allah masih tutup aib kita loh. Alhamdulillah, Allah tutup aib kita. Kalau modelnya nih hari kita bikin dosa, ada bisul baru, habis muka kita penuh sama bisul. Mau keluar kita dari rumah, ogah malu. Tapi alhamdulillah kita nih aibnya masih Allah tutup, betul-betul rapih, bukan main. Kalau sudah Allah menutup aib manusia, jangan pernah membongkar aib saudaranya. Allah tuh maha penutup aib. Tapi kita manusia ngebongkar aib hamba-hamba Allah yang lain. Jangan dekat sama dia tuh, dia tidur ngorok. Tidur jangan pernah satu bantal sama dia. Kenapa Bu? Ilernya sebantal. Aib nggak boleh. Apalagi kalau masalah rumah tangga, suami istri ribut di dalam rumah tangga, jangan cari orang ketiga. Perempuan nih biasanya begitu tuh. Berteman di grup alumni SD ini, alumni SMP ini, alumni SMA ini, alumni pondok pesantren ini, isinya laki sama perempuan. Rumah tangganya lagi gonjang-ganjing, cari tuh ada tuh temen tuh laki-laki, yang perempuan teman laki-laki, yang laki-laki punya teman perempuan. Mulai curhat rumah tangganya. Berlanjut ke kafe.
Berlanjut lagi, berlanjut. Jangan punya masalah di dalam rumah tangga, selesaikan berdua. Pak, dingin lu. Sarua aing juga. Kalau ada masalah di dalam rumah tangga, selesain berdua, Pak. Bapak punya motor, Pak. Ada motor. Yang punya mobil ada mobil, ada ya. Yang punya mobil ada, yang punya motor ada. Kalau ada itu, ajak Neng jalan-jalan. Neng, daripada kita ribut di rumah, UFO lewat, tahu UFO? Piring terbang. Ajak jalan nongkrong di Waduk Dharma. Minum es kelapa, 1 kelapa, 2 sedotan, dua-duanya diambil sama bini. Serakah banget tuh bini. Namanya juga lagi ngambek Habib. 1 kelapa, sedotan, 2, duduk ngobrol. Insya Allah gak selesai. Masalah belum diceritakan, cair. Yang gak cair apa? Otaknya bapak. Bayar uang masuk, bayar es kelapa. Itu belum cair tuh. Bawa jalan, Pak. Bawa istri jalan. Kalau ada masalah jangan pernah dibicarakan di dalam kamar. Ngobrolnya jangan di kamar. Kenapa? Orang yang suami istri ngobrol di dalam kamar, baik itu mau masalah baik, mau apalagi yang buruk, syaitan ikut campur, ujungnya perceraian. Ini yang diajarkan siapa? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam rumah tangga ada ilmunya. Bukan sekedar saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, selesai. Wah, aman, saya punya istri. Enggak. Bawa istri tersebut sampai masuk ke dalam syurga. Dan yang ketiga, jika syariat sudah. Yang kedua apa tadi? Apa? Masalah rezeki. Itu sudah aturan Allah, nggak usah khawatir. Yang ketiga, ini yang ketiga nih. Ini ketiga, jangan pernah mendahulukan Allah. Kadang manusia ini bawaannya mau ekstra cepat. Betul nggak? Ada orang nikah dapat 2 bulan ngisi hamil. Ada nggak? Ada orang yang nikah bertahun-tahun belum diberikan keturunan. Ada nggak? Rezeki siapa yang atur berarti? Anak itu rezeki bukan? Rezeki. Tapi kadang, ini yang ketiga, kita suka nggak berpasrah kepada Allah. Ini tanpa kita sadarin loh Pak. Bu, betul. Kadang orang kalau minta sesuatu sama orang pintar. Tahu orang pintar? Kenapa dikata orang pintar? Kenapa coba dikata orang pintar? Karena yang datang orang blow on. Bah, aing terboga duit, rezeki Allah. Mbah jawab, sarua aing juga. Lah salah kalau orang minta rezekinya sama manusia, masalah. Kalau orang minta rezeki sama yang punya rezeki, luar biasa. Siapa pemilik rezeki? Udah cukup, hidup kita ini udah sempurna Pak Bu. Allah sampai menyatakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukad. Nikmat yang mana yang kalian dustakan wahai hambaku? Rezeki tanggungan Allah, kehidupan ditanggung oleh Allah. Tinggal kalian menjalankan kehidupan di dunia, ambil manfaat, buang yang tidak manfaat, masuk kalian ke dalam surga, kata Allah. Allah menciptakan surga dan neraka. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Yakin apa enggak? Yakin. Kenapa? Karena itu iman. Nabi Musa pernah tanya kepada Allah, wahai Rabbi, bukankah engkau pemberi segala bentuk nikmat? Engkau maha pengasih, engkau maha penyayang. Tapi mengapa engkau masukkan hambamu ke dalam neraka? Allah jawabannya, ya Musa, tuh ada bibit, tuh bibit. Tanam, kata Allah, tanam tuh bibit, ditanam bibit, tumbuh pohon, bagus banget. Kata Allah, ya Musa, yang terlihatmu baik ambil,
Dipetikin sama Nabi Musa. Satu. Sudah ya Allah. Dikit yang dapat yang baiknya tuh dikit. Sudah ya Allah. Kenapa yang lain nggak kau ambil? Karena yang indah yang ini ya Allah, yang itu nggak indah. Begitulah cara aku memilih hambaku, yang mana yang baik untuk masuk ke dalam surga, mana yang buruk akan dimasukkan ke dalam neraka, kata Allah. Ini zaman sudah makin kemari makin macam-macam Pak Bu. Bapak Ibu, rumah tangga ini wajib didasari dengan iman. Syariat itu harus dijalani. Kenapa? Akan hancur Pak. Zaman sekarang aja nih udah rusaknya setengah mati Bapak Ibu. Zaman sekarang udah macam-macam permen jadi narkoba. Betul. Kehidupan udah macam-macam. Yang tembakau sintetis ada. Yang kita nggak tahu sekarang anak-anak pada ngerokok dibilangnya ngelinting. Ini tembakaunya kayak orang-orang dulu aki-aki. Bukan, itu udah lain tembakaunya. Zaman sekarang udah begini, orang jauh banget dari agama. Majlis taklim yang ada, ya Allah, jarang banget ada orang yang duduk di majlis taklim. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, zaman sekarang aja udah begini. Kalau kita jauh dari Allah, rumah tangga kita jauh dari Allah, dari Nabi, siap-siap entah anak, entah cucu bakal keluar dari agama Islam, murtad bapak. Dunia luar ini menjanjikan bapak ibu. Tapi kalau di hati tidak didasari dengan Allah, hancur rumah tangga kita, hancur keturunan kita. Mereka punya handphone, silahkan. Ibu bapak kalau udah ngasih handphone ke anak, jangan dibiarin aja begitu. Periksa handphonenya seminggu sekali, kalau bisa tiap hari. Kenapa? Handphone ini bisa ngejelajah dunia bapak, bisa ngejelajah dunia ibu. Anak pulang sekolah anteng di dalam rumah, tenang di dalam rumah, diam di dalam kamar. Jangan kitanya tenang, jangan. Itu harus ada kekhawatiran. Kenapa? Saat dia mengkuncip itu, dunia ada di dalam genggamannya. Lihat agamanya, lihat madrasahnya bagaimana, baca Qur'annya bagaimana, sholatnya ditanya. Kalau ini terus menerus dididik, anak kita terus akan menerus mendidik anak-anaknya seperti orang tua mendidik diri mereka. Saya bukan mau menggurui Pak, tahadutan binikmah. Saya punya anak Fagih Pak, anak laki-laki, anak pertama. Harapan saya karena ini laki-laki, nanti dia akan menjadi imam dunia, imam akhirat. Saya cuma bilang sama anak saya, nah kalau setiap apa-apa jangan pernah minta sama Walid. Saya dipanggil Walid Pak, kalau dipanggil bahasa Arab itu ayah, bapak lah. Jangan pernah minta apapun sama Walid. Walid ini semua pasrahnya sama Allah. Kalau Fagih pengen apa-apa nak, mintanya sama Allah nak. Subhanallah Pak Bu, demi Allah saya ngomong, pikiran saya nih anak cuma masuk kuping kanan keluar kiri. Setiap mau tidur gelar sejadah, ambil wudhu, sholat, madhab kiblatnya ke timur bukan ke barat. Yang namanya juga anak-anak, betul nggak? Tapi berarti omongan kita didengar sama dia. Fagih mau apa nak? Fagih mau minta sama Allah Walid. Mau minta apa? Fagih pengen drum Walid. Liar aing liar. Mahal Pak. Dia sholat madhab, ya Allah, Fagih pengen drum ya Allah. Tinggal kita nyari duit seorang bapak, nyari duit, alhamdulillah dapat besok. Walid drumnya kok belum balik, Walid belum datang balik drumnya. Minta lagi, ya Allah Fagih pengen drum. Besokannya minta lagi. Besoknya saya dapat duit, saya searching tuh di online shop. Oh ini ada nih, beli, kirimin. Nah Walid, drumnya belum datang, udah hampir 1 minggu. Sabar, minta lagi. Ih, Allah lagi main-main, lu lagi bercanda lu sama Fagih. Ayo cepet minta lagi. Ya Allah jangan bercanda terus dong, Fagih kan serius. Begitu jawabannya. Subhanallah, besoknya datang dia anak sekolah. Besok pulang, pas dia pulang sekolah, Walid ada paket Fagih nggak? Belum ada. Allah belum kirimin, belum. Dia sholat, saya taruh drumnya, taruh di belakang. Dia lagi sholat. Begitu selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, drumnya lama banget sih. Begitu dia bangun nengok lihat drum, makasihnya sama siapa? Makasihnya sama siapa?
Ya Allah, alhamdulillah Allah baik banget. Lagi seneng ya Allah yang beliin gua. Yakin nggak tuh anak sama Allah berarti? Ini rezeki bapaknya dari siapa? Lewat siapa? Tuh. Hidup ini mata rantai Bapak Ibu. Kalau semua kita cuma kasih selamat, nanti udah tuanya ingat tuh anak bakal ngerongrong orang tua. Bapak belum mati, ibu belum mati, warisan udah ditanya kapan dibagi warisannya. Udah banyak belum yang begitu? Udah banyak belum? Ini masalah warisan. Ini bapak punya tanah diwakafkan untuk masjid, diwakafkan, yang tahu cuman bapak sama yang muwakif, yang menerima wakafnya. Keluarga nggak tahu. Besok disangka itu tanah punya bapaknya, tanah wakafnya dicabut, dijadiin jual beli. Udah banyak sekarang kayak begitu. Didik anak-anak kita Bapak, jangan didiemin. Kenapa? Urusan dunia akhirat kita banyak ibadah, tapi anak-anak kita jauh dari Allah. Siap-siap saat kita masuk ke liang lahat, dosa yang diperbuat walaupun dengan niat, kita yang dihabisi oleh para malaikat Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang saleh-saleh. Amin ya rabbal